Anak korban ungkap pesan terakhir ibunya sebelum dibunuh Sunardi. Nasib tragis dialami oleh wanita bernama Almaidah, 51. Ia dibunuh oleh suaminya sendiri, Sunardi, 44, di Bekasi, Jawa Barat. Jasad Almaidah dikubur di septic tank di rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi sejak 2022. Namun, kasus pembunuhan Almaidah baru terbongkar belum lama ini setelah Sunardi kedapatan juga membunuh seorang gadis penagih utang asal Bogor, Jabar bernama Sri Pujiyanti, 23, pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Adapun Edi Rianto, 31, anak kandung korban Almaidah, sempat melapor ke Polsek Serang Baru setelah ibunya hilang kabar sejak terakhir bertemu pelaku Sunardi pada November tahun 2022 silam. Ia bikin laporan kehilangan ibu ke Polsek Serang Baru, ujar Edi saat ditemui di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir dari kompas.com. Edi bercerita bahwa pada awal November tahun 2022, ibunya pergi mendadak dari rumahnya di perumahan KSB, Desa Sukaragam, Serang Baru, Bekasi. Saat itu, ibunya pergi untuk menemui Sunardi tanpa mengetahui urusan apa yang akan mereka bahas. Dari pertemuan tersebut, Edi mengaku langsung kehilangan kabar dari Almaidah. Kepanikan Edi semakin menjadi-jadi ketika nomor ponsel ibunya sulit dihubungi. Setiap dihubungi, panggilan ke nomor ponsel Almaidah selalu dimatikan. Edi semakin dibuat curiga saat ibunya tiba-tiba mengirim pesan singkat ke nomornya. Isi pesan tersebut meminta Edi agar tak mencari keberadaan Almaidah karena sedang bepergian jauh. "Iya, dibilang saya jangan nyari karena lagi jauh," sebut Edi. Setelah sekian lama mendapat kabar ibunya, Edi memutuskan melapor ke Polsek Serang Baru. Tetapi, laporan tersebut tak membuahkan hasil. Oleh karena kabar penemuan ibu dari polisi tak kunjung didapatkannya, Edi pun berinisiatif untuk mencari sendiri keberadaan ibunya yang telah pisah rumah dengan pelaku itu. Berulang kali Edi mendatangi rumah Sunardi namun upayanya tetap tak membuahkan hasil. Edi juga tak pernah bertemu Sunardi setiap mendatangi rumahnya. Bahkan, seringkali dia tak dibukakan pintu saat ke rumah pelaku. Padahal, dia sangat berharap bisa bertemu pelaku untuk menanyakan langsung keberadaan ibunya. Karena saking seringnya mendatangi rumah pelaku, dia sampai kena usir oleh istri siri pelaku. "Ya sama istri, diusir. Saya minta info dia kemana gitu. Karena baju-baju dia, korban, masih ada di sini, sama dokumen saya," bebernya. Setelah 2 tahun pencarian, jejak keberadaan ibunya perlahan mulai diketahui Edi. Tepatnya setelah dirinya mengetahui bahwa Sunardi telah membunuh Sri Pujiyanti, seorang pegawai bank keliling. Seketika itu, Edi langsung mendatangi Polsek Cibarusah untuk kembali melaporkan kehilangan ibunya sejak terakhir bertemu Sunardi pada awal November tahun 2022. Laporan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung oleh polisi ke pelaku. Pelaku pun mengakui telah membunuh Almaidah, sosok yang dicari Edi selama 2 tahun terakhir. "Saya diinterogasi sama anggota lain. Pelaku mengaku, ibu dibunuh, pelaku," jelasnya. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa pelaku membuang jasad Almaidah ke septic tank samping rumahnya dengan kedalaman 2 meter. Setelah pengakuan tersebut, polisi langsung membongkar septic tank dan menemukan kerangka Almaidah masih lengkap dengan pakaian korban. Dicari anaknya sejak tahun 2022, Almaidah ditemukan tinggal kerangka di septic tank. Terungkapnya kasus pembunuhan wanita penagih utang di Bekasi turut mengungkap perkara lain. Ternyata Sunardi, 43, pelaku pembunuhan telah menyembunyikan perbuatannya terhadap istri sah, Almaidah, 51. Almaidah juga dibunuh Sunardi pada November tahun 2022 lalu dan jasadnya dimasukkan ke dalam septic tank. Perbuatan Sunardi membunuh Almaidah nyaris tidak ketahuan, karena selama ini pelaku menutupi jika istrinya tersebut telah minggat. Bahkan anak Almaidah, Edi Rianto, 31, sempat mencari-cari ibunya setelah hilang tanpa jejak. Edi Rianto mendapatkan jawaban setelah Sunardi mengaku kepada polisi telah membunuh Almaidah dan jasadnya dimasukkan ke septic tank. Itu saat Sunardi ditangkap dalam kasus pembunuhan wanita penagih utang. Pengakuan Sunardi terbukti dengan ditemukannya kerangka manusia di septic tank diduga Almaidah. Akhirnya perjalanan pencarian seorang ibu yang dilakukan Edi Rianto, 31, membuahkan hasil. Edi menceritakan, ia telah kehilangan jejak ibunya sejak November tahun 2022. Saat itu, ibunya mendadak pergi dari perumahan KSB, Desa Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Almaidah, ibu Edi,
pergi menemui Sunardi tanpa mengetahui ada urusan apa. Setelah pergi dari rumah, Edi langsung kehilangan kabar ibunya. Bahkan, nomor ponsel ibunya tak bisa dihubungi. Setiap melakukan panggilan, selalu dimatikan. Kekhawatiran makin memuncak saat Edi mendapat pesan singkat dari ibunya. Edi diminta untuk tak mencari keberadaan ibunya karena sedang pergi jauh. Iya, dibilang saya jangan nyari karena lagi jauh, ungkap Edi. Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Edi juga sudah melapor ke Polsek Serangbaru, tapi laporan tersebut tak membuahkan hasil. Ia pun berusaha mencari keberadaan ibunya dengan mendatangi rumah Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Namun, upayanya tak membuahkan hasil. Ia tak pernah ketemu Sunardi tiap mendatangi rumahnya. Bahkan, istri Siri Sunardi kerap mengusirnya karena sering mendatangi rumah tersangka. Ya sama istri, diusir. Saya minta info dia kemana gitu. Karena baju-baju dia, korban, masih ada di sini, sama dokumen saya, ungkap dia. 2 tahun berlalu, pencarian ibunya pun berakhir saat ia mengetahui Sunardi ditangkap setelah membunuh gadis penagih utang, Sri Pujianti, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Edi pun langsung mendatangi Polsek Cibarusah untuk kembali melaporkan kehilangan ibunya sejak terakhir kali bertemu pelaku pada awal November tahun 2022 lalu. Pihak Polsek Cibarusah pun langsung menginterogasi Sunardi dan akhirnya tersangka mengakui bahwa telah membunuh Almaidah yang jasadnya ditemukan di dalam septic tank. Jamnya Sunardi ingin buang jasad gadis penagih utang ke septic tank seperti mayat istrinya. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa mengungkapkan fakta baru soal pembunuhan di Bekasi yang dilakukan Sunardi, 43. Warga Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi itu ternyata hendak membuang jasad korban, Sri Pujianti, 22, ke septic tank. Namun, rencana itu batal dilakukan Sunardi karena perbuatan kejinya ini lebih dulu terungkap. Sebenarnya dia ingin masukin korban SR, Sri Pujianti, ke septic tank. Namun belum sempat dimasukkan ke sana karena ada saudara yang mencari. Jadi sementara dia taruh di bawah spring bed, ujar Kombes Mustafa saat berada di Bekasi. Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir kompas.com. Belakangan terungkap, Sunardi pernah melakukan perbuatan keji ini kepada istrinya, Almaidah, 51. Ia membunuh istri pada November tahun 2022 dan membuang jasadnya ke septic tank. Peristiwa ini terbongkar setelah polisi melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan Sri Pujianti, wanita penagih utang yang bekerja sebagai pegawai bank keliling. Kasus pembunuhan Sri Pujianti ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari rekan dan saudara korban. Mereka merasa curiga lantaran Sri Pujianti tak bisa dihubungi. Setelah ditelusuri, ternyata Sri Pujianti ditemukan telah tewas di rumah Sunardi. Jasad Sri Pujianti juga ditemukan di kamar milik Sunardi. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia telah membunuh Sri Pujianti pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Polisi mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi ke kediaman pelaku pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, ujar Onkoseno. Sebelum dibunuh, korban tetap menunggu dan meminta pelaku untuk memenuhi kewajibannya, meskipun pelaku tidak dapat mau membayar cicilannya. Kesal dengan situasi tersebut, pelaku tiba-tiba mencekik Sri Pujianti menggunakan kerudung yang dipakai korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Lalu pelaku membawa sepeda motor korban dan menitipkannya di penitipan sebelah RS Medirosa, ungkap Onkoseno.